Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia dari Universitas Muhammadiyah Palopo, jurusan Akuntansi semester 3. Saya akan memaparkan materi mengenai kerangka konseptual. Baik, yang pertama ada penggunaan laporan keuangan. Nah, dalam penggunaan laporan keuangan meliputi yang pertama, pemakai. Pemakai terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, investor, yaitu menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar dividen. Kedua, karyawan, yaitu kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Ketiga, memberi jaminan, yaitu kemampuan membayar utang. Keempat, pemasok dan kreditor lain, yaitu apakah utang bisa dibayar saat jatuh tempo. Kelima, pelanggan, yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Keenam, pemerintah, yaitu alokasi sumber daya. 7, masyarakat, yaitu tren perkembangan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Yang ketiga, manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Nah, dalam tujuan laporan keuangan meliputi 4 bagian. Yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perusahaan posisi keuangan. Satu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Yang ketiga, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, ada asumsi yang mendasari. Nah, dalam asumsi yang mendasari terbagi atas 2 bagian. Yang pertama ada akrual. Akrual yaitu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Yang keempat ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi 4 bagian. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalam dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman para pengguna. Yang ketiga, keandalan. Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Yang keempat, dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan serta sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Yang kelima, ada kendala informasi yang relevan dan andal. Meliputi 3 bagian. Yang pertama, ada tepat waktu. Jika terdapat yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi daripada suatu karakteristik kualitatif.
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Yang ketiga, keseimbangan antara karakteristik dan kualitatif. Dalam praktik, keseimbangan antara trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.